Halo semuanya, jumpa lagi di Peso Channel dalam segmen cerita kasus hukum. Di CKH edisi kali ini saya akan menceritakan peristiwa ataupun juga pengalaman yang dialami oleh salah seorang viewers kita, dan saya sudah meminta izin untuk menceritakannya kepada teman-teman dengan harapan akan ada hikmah dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Untuk nama, lokasi, dan daerah saya samarkan untuk menjaga privasi. Jadi ceritanya gini, ada seorang pemuda, seorang cowok yang baru keterima kerja di suatu PT. Karena lokasi kerjanya ke tempat rumah orang tuanya, tempat dia tinggal itu cukup jauh, dia harus pulang pergi naik motor tiap hari, akhirnya dia capek. Dan memutuskan untuk cari kos-kosan, cari kontrakan biar bisa menetap tinggal dengan kontrakan yang dekat dengan lokasi dia bekerja. Akhirnya, nemulah kos-kosan dan kontrakan yang tidak jauh dari lokasi dia bekerja. Setelah 1 tahun berikutnya, karena mungkin sudah merasa dia punya uang, sudah punya gaji, sudah punya penghasilan, akhirnya kepikiran untuk persiapan untuk nyari jodoh gitu, nyari pacar untuk dijadikan istri. Dan pada suatu saat ketika dia libur kerja, karena kerjanya ini sip-sipan, jadi ada waktu untuk libur. Dan pada saat libur, mungkin karena lagi boring, mungkin lagi kesepian, akhirnya dia jalan-jalan ke suatu tempat naik kereta api. Nah, di kereta api dia melihat seorang perempuan, seorang cewek gitu ya, yang mana menurut si cowok ini, cewek ini cantik ataupun menarik. Ya, mungkin lirik-lirikan dan lain sebagainya. Akhirnya si cowok ini mendekati cewek itu, duduk di sampingnya dan juga mengajak untuk berkenalan. Dan ternyata si cewek ini kelihatan welcome, dia mau untuk berkenalan dan pada akhirnya tukeran nomor HP. Dan pada saat tiba di suatu stasiun, si perempuan ini turun duluan karena tujuannya sudah sampai. Akhirnya turun duluan, si cowoknya lanjut perjalanan yang dia tuju, ke tempat yang dia tuju. Nah, setelah dia mengunjungi suatu tempat, mungkin main ataupun juga jalan-jalan, akhirnya dia pulang ke kosannya, ke kontrakannya. Dan pada malam harinya ya mungkin lanjut bercakap-cakap lewat media, mungkin telepon ataupun juga SMS seperti itu. Ya intinya membangun hubungan, membangun komunikasi. Dan setelah beberapa hari berikutnya, si cowok ini ngajak cewek ini untuk ketemuan lagi, untuk makan bareng atau mungkin kencan bahasanya seperti itu. Dan pada saat itulah si cowok ini mengutarakan perasaannya bahwa dia sangat suka, sangat cinta sama si cewek ini dan meminta kepada si cewek ini untuk menerima dia sebagai ya mungkin pacar untuk dijadikan istri kelak nanti, atau mungkin bahasa anak mudanya nembak gitu ya. Nah ternyata si cewek ini mau juga, si cewek ini mau, akhirnya dia menerima perasaan si cowok ini, menerima cinta si cowok ini, dan mereka akhirnya membangun hubungan khusus. Dan dari situlah mereka intens berkomunikasi, intens ketemu gitu kan. Kemudian si cowok ini antar jemput si ceweknya ke tempat dia kerja, dan informasinya si ceweknya ini kerjanya di suatu mall. Kalau nggak salah SPG, ceweknya ini SPG di suatu mall. Jadi sering nih cowok ini antar jemput dia ke tempat dia kerja. Tapi si cowok ini belum pernah main ke rumahnya atau ke rumah si cewek ini. Belum pernah silaturahmi ke rumah si cewek ini. Sempat bertanya atau mengutarakan maksud dan keinginannya untuk main silaturahmi menemui orang tuanya. Tapi si cewek ini belum bersedia, belum berkenan ngajak si cowoknya ini ketemu orang tuanya atau main ke rumahnya. Di suatu saat, karena mungkin sudah sering ketemuan, sudah sering jalan bareng, sudah sering kencan, akhirnya si cewek ini ternyata mau diajak main ke kontrakan atau kosan si cowok ini. Jadi si cowok ini ngajak ceweknya main ke kosannya. Untuk apa ya? Mungkin untuk ngobrol-ngobrol biar lebih panjang obrolannya mungkin, dan juga mungkin untuk makan-makan dan lain sebagainya. Tapi karena keseringan, sering main ke situ si ceweknya, ke kontrakan si cowok tersebut, pada suatu saat mungkin karena tetangga kontrakan yang lain sedang sepi atau mungkin sedang kerja atau mungkin pulang kampung, intinya lagi sepi lah. Nah, mungkin di saat itulah mereka ya tergoda hawa nafsu melakukan hubungan suami istri padahal mereka bukanlah suami istri. Ya intinya melakukan persetubuhan seperti itu ya.
melakukan perbuatan hubungan intim lah. Intinya hubungan suami tapi mereka bukan suami istri. Paham kali ya seperti itu. Akan tetapi setelah mereka selesai melakukan perbuatan tersebut, ya mungkin mereka ada rasa was-was juga, ada rasa takut mungkin digerebek. Dan si cewek ini minta untuk pulang. Dia pengen pulang, minta dianterin gitu kan. Tapi diantarnya nggak ke rumah, cuma sampai stasiun saja. Ya, si cowok juga dia menyampaikan bahwa setelah melakukan perbuatan itu dia juga merasa was-was, merasa takut, merasa pokoknya campur aduk katanya seperti itu. Tapi karena si ceweknya pengen cepat-cepat pulang, ya akhirnya si cowok ini nganterin ceweknya ke stasiun untuk pulang ke rumah yang dia tuju. Dan lokasi kosan atau kontrakan si cowok ini ke suatu stasiun itu dia melewati jembatan, kolong jembatan, di atasnya itu adalah flyover. Setelah sampai di suatu stasiun, si cowok ini nganterin ceweknya dan ceweknya udah masuk lagi. Akhirnya si cowok ini balik lagi ke kosan, dia balik lagi ke kontrakan. Tetapi pada saat dia melewati kolong jembatan, sesaat dia keluar dari lorong ataupun juga kolong jembatan itu, tiba-tiba ada yang melempar dengan suatu benda. Teman-teman tahu apa yang dilempar kepada si pemuda ini? Apa yang dilempar kepada si cowok ini? Apakah batu? Bukan, ternyata bukan batu yang dilemparkan kepada si cowok ini. Lantas apa? Apakah kayu ataupun juga benda-benda yang lainnya? Ternyata bukan juga. Ternyata yang dilemparkan kepada si cowok ini, si pemuda ini adalah benda cair. Plastik ukuran besar yang isinya adalah benda cair. Nah, teman-teman semuanya, ketika si cowok ini mendapati suatu lemparan yang mengenai badannya, kemudian juga plastik itu pecah dan mengeluarkan banyak cairan, dan cairan tersebut membasahi sebagian besar baju dan celananya, yang itu mengakibatkan atau menyebabkan dia berhenti tiba-tiba. Dia berhenti tiba-tiba, dia minggir ke pinggir untuk melirik ke belakang dan melirik ke atas, mungkin seperti itu, mencari siapa nih orang yang udah lempar dia dengan cairan tersebut. Tapi ketika dia tengok kiri kanan, toleh ke belakang, lihat ke atas ke flyover, nggak ada tuh orang yang ngelempar suatu benda, nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, akhirnya dia berusaha membereskan pakaiannya. Tiba-tiba dia mencium bau yang tidak enak, mencium bau yang sangat menyengat, dan itu ternyata cairan yang dilemparkan ke badan si cowok tersebut, ternyata teman-teman itu plastik yang besar yang isinya cairan, itu ternyata air kencing manusia. Ternyata air kencing manusia. Nah, jadi si pemuda ini menyampaikan itu ternyata air kencing manusia karena baunya ya bau pesing, bau kotoran atau air kencing manusia. Nah, pada saat itu dia teringat, apakah ini akibat perbuatan dia melakukan perbuatan intim dengan ceweknya tadi? Dia mengingat ke arah situ dan dia beristighfar mungkin dan menyesal dan was-was, takut ya, khawatir dia mendapatkan peristiwa yang lain, mendapatkan musibah yang lain. Akhirnya si pemuda ini, si cowok ini langsung balik ke kontrakannya lagi. Dia langsung balik, dan ketika nyampe di kontrakan dia langsung buka bajunya, buka pakaiannya, masukin ke dalam plastik, dan pakaiannya itu dibuang. Dia nggak mau cuci karena menurut dia ya pakaian itulah yang dia gunakan pada saat dia melakukan hubungan yang terlarang ya antara dia sama ceweknya, dan dia langsung mandi. Setelah itu dia merasa was-was, merasa takut, merasa berdosa gitu ya. Karena menurut dia apa yang dilemparkan ke badannya itu merupakan atau ada kaitannya dengan perbuatan dia tadi. Jadi dia mikir, kok instan banget gitu ya, kok cepat banget gitu. Perbuatan dosa yang dia lakukan itu di dunia saja sudah mendapatkan lemparan hina. Dia merasakan seperti itu, dan dari semenjak itu dia mulai mengurangi intensitas komunikasi dia dengan si ceweknya. Dan dari situ pun dia nggak pernah lagi bawa ceweknya ke kontrakan. Suatu hari si ceweknya ini nggak bisa dihubungi nih. Ketika si cowoknya nelpon ataupun juga mungkin kirim pesan, kok nggak nyampe-nyampe, kok nggak nyambung-nyambung gitu ya. Dia telepon lagi, nggak nyambung lagi, nggak aktif. Hari kedua sama, nggak aktif juga nih nomor si cewek itu. Sampai hari ketiga juga sama, pesan juga belum keterima, belum nyambung. Akhirnya si cowok ini nyari si cewek ini ke tempat
ke tempat kerjaannya si cewek ini di mall, tapi nggak ketemu juga. Selang 2 hari berikutnya si cowok ini dia dapat telepon dari seorang laki-laki yang penuh nada marah, yang penuh nada emosi, yang ternyata laki-laki tersebut adalah suami dari pacarnya. Suami dari si cewek tadi yang sudah berpacaran dengan si cowok ini, si pemuda ini, dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Ternyata si ceweknya ini udah punya laki dan udah punya anak. Dalam percakapan telepon tersebut, suami dari si cewek ini marah banget, penuh emosi, penuh kemarahan, dan pada akhirnya si laki-laki ini, suami dari pacar si pemuda ini meminta sejumlah uang. Kalau misalkan nggak ngasih itu uang, nggak transfer uang, dia akan dilaporkan kepada pihak polisi karena dia udah punya bukti. Dia screenshot tuh percakapan-percakapan yang mesum, kemudian juga ya pokoknya bukti-bukti adanya hubungan perselingkuhan si istrinya dengan si pemuda ini. Karena si pemuda ini takut, was-was dan lain sebagainya, akhirnya dia mau menuruti keinginan atau permintaan si suami ceweknya ini untuk transferlah sejumlah uang. Tapi 2 hari berikutnya si laki-laki ini nelpon lagi. Dia nelpon lagi dan minta sejumlah uang lagi dengan ancaman yang sama. Kalau nggak ngasih, dia mau dilaporin dan diancam penjara. Bahkan diancam disamperin ke kontrakannya karena si laki-laki ini ngomong, dia bilang udah tahu kontrakan dia di mana, udah tahu dia kerjanya di mana. Semakin takutlah si pemuda ini, si cowok ini. Akhirnya dia mau lagi ngasih untuk yang kedua kali lagi, ngasih uang, transfer uang lagi ke si cowok ini, ke laki-laki ini. 1 minggu berikutnya, nelpon lagi nih si laki-laki ini. Nelpon si pemuda dengan permintaan yang sama, minta uang lagi, malakin lagi gitu ya. Pada saat itu si cowok udah ngeblank, udah nyerah karena dia nggak punya uang. Uangnya udah habis, udah dia kasih 2 kali sama si laki-laki itu, si suami dari ceweknya ini. Akhirnya dia bilang sama si laki-laki itu minta waktu 2 hari untuk nyari pinjaman karena ya udah nggak punya uang. Akhirnya dikasih waktu, oke misalkan dikasih waktu, tapi kalau misalkan sampai hari yang ditentukan nggak ada transferan, maka akan dilakukan laporan, akan dibawain polisi, katanya seperti itu, akan disamperin ke kontrakannya, dilaporin ke tempat dia bekerja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian si cowok ini mungkin cari-cari pencerahan di medsos, dan ketemulah dengan channel kita, kemudian konsultasi menyampaikan peristiwanya dan langkahnya seperti apa. Permasalahan tersebut kalau menurut saya dari kacamata hukum ini memang tindakan si cowok dengan si ceweknya yang ternyata udah punya suami, yang sampai melakukan hubungan intim, yaitu termasuk ke dalam tindak pidana ada yang disebut perzinahan. Di KUHP yang dulu mengatur ada sanksi pidananya. Nah, itu sebetulnya ya kalau dia mau pasang badan ya berarti harus bertanggung jawab, siap-siap untuk misalkan dituntut secara pidana, dilaporkan polisi dan mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi saya sarankan cobalah bangun komunikasi perundingan untuk bermusyawarah, buatlah suatu perjanjian. Nah, perjanjiannya silakan sepakati seperti apa. Intinya jangan sampai dilanjutkan ke tahap pelaporan kepada pihak kepolisian. Buat perjanjian dengan cara tertulis, itu yang kami sarankan. Dan ada saran-saran yang lainnya sebetulnya setelah itu ya tidak ada lagi pemberitahuan kepada kami sejauh mana prosesnya. Setelah 2 minggu berikutnya ada yang menghubungi saya dengan nomor yang berbeda dan ternyata itu dia, si cowok itu ya, si pemuda itu yang menyampaikan informasi bahwa dia udah ganti nomor, dia udah berhenti kerja ya, dia bela-belain korbanin kerjaan, dia berhenti karena mungkin takut dengan peristiwa ini, takut ada yang ya datengin, takut dilaporin dan lain sebagainya. Akhirnya dia juga pindah kontrakan dan pulang kampung. Untuk sementara dia bilang mau menenangkan diri, sekaligus ya mungkin juga sebagai bentuk rasa taubat dia dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan dengan pacarnya yang ternyata udah punya suami ya. Dia merasa sangat berdosa sekali dan tentunya kami juga support, mudah-mudahan si pemuda ini bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya, bisa bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari
Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah, itulah ya peristiwa yang dialami oleh sahabat viewers kita. Apa hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil? Tentu sangat banyak. Yang pertama, tentu kalau misalkan mau mencari jodoh, cari pasangan, ya harus selektif, harus hati-hati, jangan sampai kejadian seperti yang dialami teman kita ini. Ternyata pacarnya adalah wanita yang sudah bersuami dan udah punya anak. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, berhati-hati ketika kita menjalin hubungan khusus, kontrol hawa nafsu kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang belum halal untuk dilakukan antara kedua belah pihak, antara pasangan yang sedang menjalin hubungan spesial atau pacaran lah, intinya kayak gitu. Dan pelajaran yang berikutnya, tentu kalau misalkan seseorang melakukan hubungan, apakah itu perselingkuhan atau hubungan khusus dengan orang yang sudah terikat perkawinan, kemudian juga sudah melakukan perbuatan-perbuatan perzinahan, tentu itu merupakan suatu tindakan pidana yang bisa dituntut secara pidana, ada ancaman pidana penjaranya. Dan dari sisi agama, khususnya agama Islam, tentu itu juga perbuatan yang tidak bisa dibenarkan karena belum ada ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun juga hukum negara. Itu saja cerita kasus hukum edisi kali ini. Bagi Anda, teman-teman yang perjalanan atau permasalahan yang pernah dialami, peristiwa pengalaman yang pernah dialami ya, masalah-masalah hukum yang mau disampaikan dan meminta untuk diceritakan di forum sharing di channel ini, silahkan untuk mengirimkan kronologis peristiwanya, silahkan kirim ke email yang saya cantumkan di bawah deskripsi video ini. Nanti kami seleksi mana yang kira-kira ada nilai pembelajaran, nilai hikmah untuk kita ceritakan kepada audiens, kepada para penonton semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.